Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukur billah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang utama dan yang paling utama, semoga merasakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu pun kaping-kaping. Kenikmatan Gusti Allah itu pun pol-polan. Umpami dihitung niku boten enten jumlahe. Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sapa wong sing pengin ngitung nikmati Gusti Allah niku sungguh la tuhsuha, mongko ora bakal iso. Arep ngitung kalkulator apa ae mboten saged. Paling ki namung setunggal kali siji. Tapi nek sedanten niku mboten saged. Kados nikmat penciptaan Allah dalam hal fisik kula panjenengan sami. Bapak Ibu yang berbahagia, penciptaan fisik itu pun desain yang paling pol apik terus sesuai dengan kebutuhan manusia. Makanya hadisnya Rasulullah juga dilarang manusia itu memperbaharui atau menambah-nambah apa yang ada dalam fisiknya, kecuali itu dalam hal kebutuhan. Contoh, mungkin ada operasi mata itu boleh. Tapi kalau operasi plastik pengen produk wahyu pol dan itu masalah. Contoh, ibu ternyata sininya sobek, terus ngambil daging di tempat lain, terus dijahit, itu boleh. Itu namanya merawat atau setidaknya menjaga tubuh. Tapi kalau menambah-nambah itu nggak boleh. Contoh, hidungnya kurang mancung. Wong Indonesia niki hidungnya apa yang sing mancung? Wonten. Tapi soal luar negeri itu mancung-mancung. Itu tambah mancung niki tambahi semacam kayak tulang kecil kalau masalah. Biar agak mancung, ini termasuk juga tidak boleh. Tapi ternyata kok pas sini jatuh sini muwek, nah itu boleh dijahit pakai ngambil di tempat yang lain, di daging yang lain, itu bisa boleh karena sifatnya adalah merawat. Itu hal pertama. Hal kedua yang perlu kepada sami syukuri adalah penciptaan jempol niki nek kami boten disyukuri niki susah. Wong niki nek boten gadah jempol niku ajeng ngrangge napa-napa kirang kuat. Sedaya jari ini punya manfaat masing-masing. Kaki pun bisa sami lho. Mas, ini kaki ini jadinya perlu mboten lho Mas yang jari-jari ini. Mung lama-lama. Ternyata jari-jari itu juga perlu. Jenengan nak munggah gunung niku nak mboten ada jari-jari ngeten iki, pasti kepleset. Pasti. Niku hal-hal yang sepele yang kula panjenengan wajib untuk syukuri, termasuk mata, termasuk pendengaran, termasuk lidah. Ini kula panjenengan sami itu juga perlu sadar apa yang kula panjenengan sami gadahi niki sedanten miliknya Gusti Allah. Umpami ngeten lho Ibu, kula niku ditangeti kali rencang niku ngeten. Mas jenengan punya jantung, Mas jenengan punya hati, Mas jenengan punya paru-paru. Pasti jawabannya jenengan punya. Bahasanya kan ngomong punya. Tapi nak suruh membuktikan itu kadang juga nggak tahu. Jenengan selama urip saya yakin 100% boten pernah ngertos bentuk jantung jenengan itu kados nopo. Saya yakin tidak pernah. Dan saya yakin juga kalau panjenengan sami belum pernah melihat paru-parunya piyambak-piyambak. Paling ngeruwo ya ten video, boten gadane piyambak.
Sebenarnya itu ada hikmahnya, Bu Ibu. Hikmahnya apa? Sedanten apa yang ada dalam diri kula panjenengan sami niki miliknya Gusti Allah. Makanya orang kalau meninggal niku pasti ketika menyebutkannya atau melafadzkannya, ketika ada orang yang meninggal ucapannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku kan kembali loh. Wong iku bakal yo kuwe. Arep kok rasane dunya yo bakal tetep mungkin. Arep ora rasane dunya yo bakal tetep mungkin. Tetep bakal mungkin. Karena pulang itu pasti loh. Cuma sing dereng pasti itu kapane sing mboten pasti. Makanya kalau belum tahu kapannya itu monggo sareng-sareng nikahkan amal kebajikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat wa salam kabujo dumateng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bab niki saya nyampaikan masalah terkait dengan Nabi niku tidak pernah ada rasa sombong. Kalau kemarin lebih kecintanya Nabi kita, yang kedua adalah Nabi niku tidak pernah sombong. Nabi niku sudah ada gelar yang sudah dipastikan semuanya meyakini, yaitu maksum. Maksum itu yo pernah ngelampain namanya kesalahan tapi terampuni. Kalau bahasanya niku wis jelas semua apa yang khilaf darinya itu sudah pasti diampuni dan sudah pasti masuk surga. Tapi Nabi niku termasuk makhluk Allah yang paling kuat terkait dengan ibadahnya. Ketika ditanya oleh sahabat Nabi, wahai Muhammad, bahasan pembahasan sami ngoten. Jenengan iku kok dipasteni masuk surga kok yo ibadah kok yo tenanan. Oh yo mumpung yo poso Sa'ban itu Rasulullah menyampaikan puasa Sa'ban itu hampir-hampir full loh. Hampir sama-sama kayak seperti puasa Ramadan. Itu puasanya Nabi. Puasa lain sebagainya juga ngikutin gitu. Apa jawaban Nabi? Wahai sahabatku, saya melakukan ibadah ini sejatinya bukan karena pengen sesuatu, bukan, tapi memang sebagai wujud rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan nikmat yang banyak. Niku Nabi Muhammad aja ngoten, sampai meningkatkan ibadahnya itu karena bersyukur ada nikmat di situ, bukan sombong. Makanya bedanya manusia dengan setan itu ngeten itu. Setan itu seperti nanti diciptakan dari api, itu ya rada sombong. Wah, aku saka api kok mosok kon sujud kali Adam, si sombong lemah. Ora bakal, enggak akan. Itu iblis. Tapi kalau Nabi Muhammad itu memang keturunan Nabi Adam, tidak. Beliau tetap beribadah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, ini tinggal 10 atau 15 menit saya akan menyampaikan terkait dengan tema sedikit saja, yaitu tentang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kula panjenengan sami iki pernah nglampahi kejelekan, pernah punya masa lalu yang kelam, jombuh nolong, jombuh lintu-lintune sing memang itu sifatnya maksiat atau menjauhi atau setidaknya jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki pasti. Dan masa lalu niku nggak usah terlalu direnungkan gitu. Tapi cukuplah kita merubah dengan di masa depan. Bapak Ibu yang berbahagia, berprasangka baik kepada Allah niki harus ada dalam
diri setiap makhluk kula panjenengan sami. Baik dia kondisinya susah ataupun senang. Baik kondisinya niku pas seneng-senenge opo pas nelongson-nelongsone. Niku kudu berprasangka baik datang Allah Subhanahu wa taala. Contoh ngeten lho, manungsa niku ya rada nakal kan. Ketika diberi kenikmatan itu pasti manusia ngomong, wah ini karena saya, ini karena usaha saya, ini karena keringat saya, ini karena usaha semua maksimal saya. Ini sebenarnya ketika diberi kesusahan itu ngomong, ya Allah kok ya aku harus susah, ya Allah kok ya saya aja yang susah. Ini jangan sampai. Bahasa yang sering disampaikan teman balik itu adalah husnuzon terhadap Allah. Hadis yang disampaikan saya kutip saja. Sebenarnya prasangka Allah itu atau apa yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita itu sejatinya sesuai dengan prasangka diri kita masing-masing. Jangan kok pas enten musibah prasangka kali Gusti Allah duh ajur niku bakale mangajur teman. Tapi kalau bismillah Gusti Allah ini menehi masalah otomatis menehi jalan keluar. Gusti Allah ini menehi awan otomatis juga menehi bumi. Gusti Allah ini menehi tiang jaler otomatis juga enten tiang sing setri pasangan sedangkan itu wonten pasangan itu termasuk masalah. Makanya dalam surat di juz 30 itu di surat Al-Insyirah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini dua kalimat yang sebenarnya sama. Dua kalimat sama ini menunjukkan kalau panjenengan saking ini kudu kedah yakin ma'al usri yusra, di samping kemudahan niku pasti ada di samping kesulitan niku pasti ada kemudahan. Niku dalam bahasa Arab niku bukan setelah Bapak Ibu, tapi bersama, beriringan. Jadi ngeten. Jenengan niku ngeten masalah mriki. Solusi jenengan itu buat tentang mriki, buat tentang burine masalah, tapi tentang sampingnya masalah. Ma'al usri yusra itu ke samping mriki. Jadi berbarengan, pasti selesai. Bukan kok niki badhe terus gede niki pasti selesai karena beriring. Oh enten lho, wong niku maaf. Nggih, saya rasa mungkin kita semua ini imannya masih lemah. Orang itu kehilangan atau dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang ajalnya sudah pasti dia kan Masya Allah bisa jadi seuzon kepada Allah. Naudzubillah, jangan sampai. Tapi ada sebagian orang itu yang merindukan kematian. Pokoknya pengen mati. Gimana caranya dia itu berdakwah semaksimal mungkin dan dia bisa mati dalam kondisi dakwah. Maka jangan ngetos tenang gitu. Kediri atau Jombang yang orang yang baca qira terus tiba-tiba di ayat berapa itu beliau langsung sakaratul maut. Ada yang sujud ulama ternyata beliaunya sudah meninggal. Ada yang kondisi dalam ceramah yang tiba-tiba mic-nya jatuh terus akhirnya meninggal. Ada orang. Dan ini termasuk orang-orang yang insya Allah matinya dalam kondisi syahid. Wong syahid itu matinya enak. Dengan ngertos orang mati-mati yang pengen matinya dalam kondisi dakwah itu senyum. Jadi gak susah. Dan orang yang mati dalam kondisi seperti ini, kadang orang yang mau menangisi itu juga ya apa yang ditangisi? Yang meninggal aja senang dalam kondisi kematian. Itu orang-orang yang husnuzon atau berprasangka
baik kepada Allahnya sudah tingkat tinggi. Terus pokoknya yang ngopo ya berprasangka baik. Dari lalah harap budal ning alun-alun beli imam dalam udan rasido berprasangka baik. Yo mbok menawa nak mangkat di dalam nyapo ngoten mboten. Wong niku pasti kadang-kadang sujud no. Wah dah nih aku nak mangkat man kaya ngopo. Niku sebenarnya itu hikmah. Saya yakin itu juga pasti ngalami. Boleh rambat ternyata boten sios ternyata sing golek rambat kan itu dicokot tulo. Waduh, delok sujud nomang aku nak golek rambat niku lho aku sing dicokot nang. Niku memang hikmah. Maka perlu husnuzon kepada Allah. Itu yang sepele-sepele loh. Dan masih banyak lagi yang sifatnya husnuzon itu, termasuk bab sedekah, bab kehilangan, bab pengorbanan, bab lain-lainnya. Itu tegak berprasangka baik kepada Allah. Saya juga masih belajar Bapak Ibu. Ini tiang nem masih bahasane dereng kata mobil uyah. Si uyah sedikit nak jenengan pun wadah Bapak Ibu pun ngertos. So uyah mer opo iki cara pun ngertos. Kalau tak setunggal akhirat. Ngalami cerita ngeten iki nggih namung cerita saya tahu. Kehidupan yang sebenarnya insyaallah jenengan lebih paham dan lebih mantap. Bapak Ibu yang berbahagia, tema nggak usah terlalu banyak-banyak. Yang penting Bapak Ibu di kondisi apapun dan di saat apapun jangan berprasangka jelek kepada Allah. Setiap apapun pokoknya berprasangka baik kepada Allah. Karena berprasangka baik kepada Allah itu pun ansal dan jarak. Jadi insya Allah setelah ini monggo saran-saran diamalkan terkait dengan bab berprasangka baik kepada Allah atau husnuzon. Jangan sampai suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mikir elek niku dalam dunia kedokteran mawon itu termasuk menimbulkan penyakit. Wong kakean mikir itu kadang di akhirnya punya penyakit. Wong nak pikirane iku los mesti mboten edan. Pokoknya los niku beda. Halah yo wis nyapo santai. Wong yo trewuranmu. Niku insyaallah penyakit gak bakal datang. Insyaallah. Tapi kalau wong niku mikir niku kadang wis pokoke penyakit itu bakal datang. Minimal itu mak. Wong kadang mikir niku pasti penyakitnya mak. Pokoknya sing penyakit mak itu memang mesti wong kadang mikir. Karena wong gampang nesu dan ini dalam dunia kedokteran modern. Jadi tidak sepele. Wong nesu mawon itu dalam saraf otak mawon pasti banyak yang putus. Dan hal-hal yang berkurang. Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang saya sampaikan. Di selanjutnya ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman sekaligus mewakili nanti takmir. Yang perlu saya sampaikan pertama untuk zakat yang memang berkenan ke musola, insya Allah di malam 29 Bibar berkenan Bibar malam 29 monggo derek yang memang zakat fitrah di musola. Tapi kalau memang zakat fitrah di tempat lain ataupun langsung ke yang menerima monggo dan itu tidak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, bab terkait dengan keuangan di musola saya sampaikan dan ini real. Saya sering tuh ngomong ke Mas Solid mungkin uang di musola ini memang sekarang ini habis. Boten enten nopo dan memang tidak ada yang
saya simpan atau ibu saya simpan masalah beto tidak ada. Nah, saya sampaikan ini gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada dalam musola ini murni loh, murni memang ada orang yang berkenan ikut andil untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan kita. Bukan dari saya juga sepenuhnya, bukan dari teman-teman yang memang ini, dari orang-orang yang dermawan. Jadi ini nggak saya sangka-sangka, mereka ini membantu kita ini ikhlas. Maka di waktu-waktu yang mustajabah seperti ini, ya marilah kita mendoakan mereka. Kita nggak tahu mereka itu siapa, mereka juga nggak tahu Pulau Panjenengan ini siapa, tapi mereka memberi kita ini ikhlas. Semoga apa yang mereka usahakan, keluarganya, kesehatan dan segalanya Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Allahumma amin. Jadi musola memang kosong. Saat ini kosong. Nah ini enten memang kota amal itu dari Pulau Buka. Itu oleh masjid-masjid gede, kota amal masjid gede itu pasti yo sebulan yo juta pasti. Tapi nak temu musola itu yo yes, insya Allah paham jenengan. Monggo setidaknya kita berdoa bareng-bareng. Apa yang kita usahakan ini bukan semata-mata karena diri kita. Kalau panjenengan sami ini muri-muri makmurkan musola ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang mungkin Gusti Allah ini kok membiarkan hambanya yang akan memakmurkan masjid atau musola ngetok niku mboten niku. Wong kadang gitu Bapak. Wong lampai kejelekan mawon niku kadang sama Gusti Allah dibiarkan. Akhirnya mungkin 1-2 mulus 2-3 mulus dibiarkan, maka jelas dan otomatis Pulau Panjenengan sami memakmurkan musola ini ada jalan. Yang ketiga, Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang santunan anak yatim, santunan buat kafal guru ngaji, santunan buat janda, santunan buat takmir ataupun takjil ke musola, ke masjid dan lain-lain sebagainya. 1, 2, 3 sudah saya lakukan, sudah saya kerjakan. Umpami jenengan kok pengen ngertos Bapak Ibu, saya nyimpen foto. Umpami Mas, kulo pengen ngertos masing jenengan itu tiap publik mawon, saya kasih foto. Itu murni fotonya, bukan editan, bukan apa. Dan murni juga itu bukan dari apa istilahnya ya, uang-uang yang dari pribadi atau dari mana, bukan. Sebenarnya dari teman-teman yang nyumbang mengumpulkan dari satu, kita sebar kembali. Kita ini hanya jembatan kali-kalinan itu pangkat hidup. Jembatan itu sak deres-derese banyu, insya Allah jembatannya teleso ya cepet garing. Tapi nak kalian ngomong kalian itu lemah, kadang nak keliwatan banyu niku yo panggah enek sing meresap. Nah insya Allah mungkin sing paham dia paham sing boten iki. Nak jembatan itu insya Allah kok gampang garinge, bahkan kadang ora milah. Tapi nak kalian sing kalian apa maneh kalian sing lemah niku yo milahe resep. Insyaallah niku dan teman-teman ini berusaha dados boten dados sing iliran kalian. Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir ini tadi memang buka bersama dari teman saya Mas Agung, beliau dirikan buka toko, makanya beliau ikut nyumbang, ikut ngasih. Mas saya mau ngasih sumbangan buat musola buat buka bersama. Rasanya yo nak DKI yo ora nolak, nak itu sampai jual jalur itu sampai, tapi nak DKI yo sampai nolak terus. Ya Mas siap,
Saya ambil tadi sama Ade dan sudah di sini. Monggo Mas Mustafa Koiri diangkat Mas. Oke. Dari saya cukup Bapak Ibu. Insya Allah maupun gimana saya sampaikan. Sekali lagi dari takbir musyola di akhir bulan-bulan Ramadan ini mengucapkan benar-benar terima kasih. Hari ini yang buka bersama terakhir ini. Saya ucapkan terima kasih yang hadir, yang ikhlas hadir di sini, duduk bersama di sini. Semoga apa yang Bapak jenazah ini akan dari rumah nanti tadi menjadi amal kebaikan yang Allah ridhoi. Allahumma amin. Kata saking Allah wonten ketakdir pun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marani kasih siram. Hah?